Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan teruntuk bagi seluruh sidang jemaat Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia Rehoboth yang pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah secara online. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita, bersama kita mau memujikan satu pujian, Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersama kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Mohon kiranya Tuhan Engkau urapi kami semua, baik hamba-Hamba-Mu yang bertugas pagi hari ini, baik yang memainkan musik, merasakan
sound system multimedia, bahkan hamba-Mu yang Engkau percayakan memimpin pujian. Mohon kiranya Tuhan urapi kami Tuhan, terlebih kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini Tuhan mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja Tuhan. Berikan kami senantiasa Tuhan hati yang bersuka cita. Damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan umat kami. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita mau lanjutkan ibadah kita. Kita mau pujikan satu pujian. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Saya yakin dan percaya saudara-saudara semua yang pagi hari ini kita beribadah di rumah masing-masing ada sukacita dalam Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kami ajak untuk kita pujikan pujian ini. Sekali lagi pujilah Tuhan dengan kita semua bangkit bersama. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau sambung lagi dengan satu pujian. Di bawah kepak sayap-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, haleluya. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku
bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Puji nama Tuhan, pada kesempatan yang indah pagi hari ini, sebentar kita akan mendengarkan pujian kor dari Persekutuan Peranan Laki-laki. Kita tunggu dengan pujian ini sekali lagi, bagai raja wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, haleluya. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku
damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji nama Tuhan, demikian arti persembahan pujian dari Persekutuan Peranan Laki-laki. Mari sebentar kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita mau bagi bersama, saudara, kita mau pujikan satu pujian, Yesus memegangku. Haleluya. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kur sekali lagi, pelayanan selanjutnya kepada kami serahkan kepada hamba yang bertugas. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, pagi hari ini kita kembali beribadah secara online berkaitan dengan seruan pemerintah sejak tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 merupakan suasana PPKM, pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat. Sebab itu gereja-gereja di seluruh Jawa, Madura, Bali dianjurkan untuk tidak mengadakan perkerumunan atau perkumpulan. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan bila kita masih bisa menyelenggarakan ibadah secara online. Dan saya percaya saudara-saudara, tiap-tiap rumah, tiap keluarga mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami mengucap syukur pada hari ini sekalipun lewat online kami masih dapat mengadakan ibadah. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mencari hadirat Engkau. Dan kami menyerahkan pelayanan ibadah pagi hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam kehidupan kami semua. Segala puji bagi nama Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Gembala yang baik. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat yang ada di Semarang, bahkan juga di desa, di Pos PI Pojok Sedah. Saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa saudara. Saudara tahu saya mengalami sakit kurang lebih 2 minggu sejak 21 Juni sampai tanggal 5 Juli. Dan puji Tuhan, setelah mengadakan isolasi mandiri dinyatakan negatif, dan puji Tuhan pada hari ini kami dapat tampil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan doa saudara-saudara, baik yang seluruh jemaat di Semarang, di Purwodadi, bahkan juga anak-anak Tuhan di berbagai tempat yang sempat mendengar saya sakit dan membantu kami dalam hal. Tuhan memberkati saudara. Nah, pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saya bacakan dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan bicara tentang bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan itu dalam Alkitab terjemahan lama mengatakan demikian. Berbahagia orang yang sabar menanggung pencobaan, karena sesudah ia tahan uji, ia akan menerima kelak mahkota hidup yang dijanjikan Allah kepada segala orang yang mengasihi Dia. Jadi tahan dalam pencobaan itu artinya sabar, saudara. Sabar waktu terjadi pencobaan. Ya, salah satunya ya seperti yang kita alami sekarang, ini pencobaan yang menimpa hampir seluruh dunia, khususnya bagi gereja Tuhan. Untuk sementara waktu kita tidak bisa berbakti di dalam gereja, tetapi berbakti di rumah masing-masing. Tentu ada hal-hal yang membuat kita kurang bebas, kurang leluasa, tetapi firman Allah mengingatkan kita bersabar. Bersabar itu tidak ada kata padanan yang lain. Bagaimana caranya? Ya menunggu sampai Tuhan mengatur, sampai Tuhan mengadakan satu keubahan sehingga kita bisa menikmati ibadah sebagaimana mestinya. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita bertahan terus, saudara, bersabar, dan Tuhan berjanji untuk memberikan mahkota hidup kepada orang yang bertahan. Bertahan artinya kita tidak kalah, juga kita tidak jatuh di dalam pencobaan, terutama di dalam soal iman dan ibadah kita. Saya terus terang khawatir dan curiga banyak anak-anak Tuhan atau banyak umat Tuhan yang dalam masa-masa pandemik ini mereka melupakan ibadah, atau mungkin mereka menggunakan kesempatan karena tidak ada ibadah di gereja, mereka lantas semau-maunya ya bertindak di dalam rumah masing-masing. Masih bersyukur kalau saudara dapat mengikuti lewat alat-alat yang ada, HP, laptop maupun dan sebagainya. Tetapi banyak
anak-anak Tuhan yang tidak menggunakan waktu itu, digunakan untuk yang lain karena kesempatan tidak perlu datang ibadah di gereja. Dan karena bisa online, maka bisa mengikuti sembarang waktu, sehingga mereka mengabaikan jam-jam ibadah. Nah, ini yang perlu kita waspadai, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, bertahan dalam pencobaan itu artinya apa? Di dalam masa-masa sulit seperti ini, kita harus tetap mempertahankan iman kita, mempertahankan kasih kita kepada Tuhan, mempertahankan ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita abaikan, ibadah kita lalaikan. Ya, saudara-saudara, seperti contohnya pada pagi hari ini, maka kami harap seluruh jemaat anak-anak Tuhan dapat mengikuti ibadah ini secara online di rumah masing-masing. Justru di sini kita melihat satu kesungguhan ibadah kita. Saudara-saudara, kalau kita mengingat gereja mula-mula, ya, gereja pada abad pertama, waktu gereja itu belum merupakan suatu gereja yang jumlah besar, mereka ibadah di rumah masing-masing. Ya, bahkan dalam masa pemerintahan Kaisar Nero, gereja Tuhan mengalami aniaya sehingga mereka tidak bisa beribadah secara bebas. Mereka berada di gua-gua, di katatombe, sehingga saudara mungkin mendengar nama Ektos. Nama Ektos itu adalah satu simbol lambang pada abad pertama, waktu gereja mengalami aniaya, mereka ibadah itu sembunyi-sembunyi. Ya, mereka di gua, di gudang atau di tempat ini, dan supaya orang tahu di situ ada ibadah, dikasih gambar ikan, saudaraku. Nah, ikan itulah Ektos, saudaraku. Ya, di mana ada gambar ikan, nah di situ mereka bertemu 2-3 orang, membaca Alkitab, berdoa, saudara-saudara, dan hal itu terjadi. Nah, saudara-saudara, kalau kita alami di abad yang ke-22 ini, kita mengalami masa itu, kita tidak perlu kecewa, tidak perlu heran, tetapi mari kita gunakan, saudaraku. Justru kita membaca sejarah, membaca sejarah gereja, justru pada saat seperti itu, iman anak-anak Tuhan semakin kuat, makin mereka dianiaya, makin mereka dibatasi waktu-waktu ibadah, mereka makin sungguh-sungguh. Dan itu terjadi, kami baca literatur bahwa di RRT dalam tahun-tahun belakangan ini juga seperti itu. Jadi saudara-saudara, dengan pembatasan ibadah ini tidak mengurangi nilai semangat, nilai gairah untuk melayani Tuhan. Ya, walaupun kami berada di tempat-tempat yang sendiri dan sebagainya, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengomando, mari kita mau bertahan, ya, bersabar, mempertahankan ibadah kita. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Dan Tuhan berjanji, kalau kita tahan uji, artinya apa? Kita bisa melewati masa itu. Kita tidak mengorbankan atau kita tidak melalaikan ibadah kita mengasihi Tuhan. Tuhan berjanji mahkota hidup. Apa mahkota hidup itu, saudara? Jangan saudara bayangkan saudara memakai ketopong emas, perak, tidak. Tapi mahkota hidup itu artinya suatu kemegahan, kemuliaan yang Tuhan beri. Nah, saudara-saudara, untuk hal ini
kita akan melihat suatu pengajaran, teladan yang diberikan Tuhan. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal 2, ya. Wahyu pasal 2 ayat 8. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat yang 8 demikian. Jemaat Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, ini firman Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan di dalam surat Wahyu pasal 1, dia hadir sebagai imam besar agung dalam kemuliaan kesemaraannya yang tidak dapat tergambarkan dengan jelas begitu, tetapi kemuliaannya. Tetapi Alkitab menulis, ia berjalan di antara 7 kaki dian. Dan itu 7 kaki dian adalah 7 jemaat. Dan di antara 7 jemaat ini, semua mendapatkan koreksi, mendapatkan nasihat, dan Tuhan mengamati kondisi gereja masing-masing. Nah, salah satunya itu gereja Smyrna ini, saudara. Ya, gereja Smyrna. Ya, Smyrna itu salah satu kota pelabuhan di dekat kota Efesus. Ya, dan di situ banyak perantauan orang-orang Yahudi yang datang, dan mereka tetap mempertahankan agamanya sebagai pengikut Taurat dan sebagainya, dan ternyata mereka itu yang menjadi penganiaya jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tadi di dalam ayat yang ke-9 disebutkan mereka itu mengaku dirinya orang Yahudi. Maksudnya orang yang mempunyai agama tetapi ternyata bukan jemaat Tuhan. Dikatakan jemaat iblis. Saudara, ini suatu hal yang sangat ironis. Sangat ironis. Karena mengaku diri orang Yahudi tetapi dikatakan merupakan jemaat. Mengapa, saudara-saudara? Ya, yaitu di dalam surat Titus pasal 1, ya, ayat yang ke-12 dikatakan di sana bahwa walaupun mereka mengaku Allah, ya, tetapi perbuatan-perbuatan itu menyangkal dia. Artinya apa, saudaraku? Hidup mereka tidak sesuai dengan nama mereka. Mereka menyebut namanya orang Yahudi, tetapi perbuatan-perbuatan mereka menganiaya, menfitnah, dan sebagainya. Maka saudara-saudara, sesuai dengan
firman Tuhan pada siang hari ini, kita harus mempertahankan iman dan identitas kita sebagai orang percaya. Meskipun di dalam kondisi bagaimanapun, kita tetap menyatakan diri sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu bukan dengan ucap kata perkataan, tetapi dengan sikap, tindakan, dan perbuatan. Seperti dalam Matius pasal 5, ayat yang ke-16, Tuhan mengatakan, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka bisa memuliakan Bapa di surga. Kamu terang dunia. Oleh karena itu, saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang kondisi seperti sekarang ini, mari kita anak-anak Tuhan sabar, bertahan dalam pencobaan. Nah, nasihat di dalam jemaat Smyrna ini bagus, saudara, kita perhatikan pada masa-masa seperti ini. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dia menyatakan sudah mati, tetapi bangkit dan hidup kembali. Saudara, ini untuk menunjukkan siapa dia. Ya, dia awal dan akhir, artinya saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada awalnya dan ada akhirnya. Dan Tuhan yang akan mengawasi kita. Bab itu dalam ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudara, ini suatu penghiburan bagi kita. Kita mengenal Tuhan yang mengetahui keadaan kita. Saudara, bayangkan waktu saudara belum mengenal Tuhan. Siapa yang tahu kondisi saudara? Yang memperhatikan. Tidak ada seorang yang dapat memperhatikan. Saudara-saudara, mungkin waktu kita baik, waktu kita mempunyai uang, waktu kita mempunyai kedudukan, orang begitu memperhatikan, orang begitu dekat. Tapi pada waktu kita jatuh dalam kesusahan, dalam kemiskinan, biasanya mereka memandang kita tidak dengan sebelah mata, artinya kita dapat. Tetapi luar biasa, waktu kita sudah menjadi anak Tuhan, kita mengenal Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, dia katakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita alami pada saat ini. Ada saudara yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tahu saudara. Ada yang saudara mungkin jatuh miskin karena usahanya macet, usahanya bangkrut dan sebagainya. Tuhan tahu, oh luar biasa. Sebab itu kita tidak perlu khawatir, dan kalau Tuhan tahu, dalam Matius 6 dikatakan, Bapakmu tahu segala sesuatu itu perlu bagi kamu. Kita tidak perlu panik, tidak perlu kecewa. Kita menyerahkan. Bab itu nasihat di dalam Yakub tadi mengatakan bersabar. Mari kita bersabar. Bersabar di sini bertahan, mempertahankan iman kita, cinta kasih kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Dan penghiburan di sini katakan, aku tahu kemiskinanmu tapi engkau kaya. Oh, ini luar biasa, saudara. Ya, dikatakan miskin secara duniawi tetapi kaya. Yang dimaksud sini kaya secara rohani. Dan untuk mengerti bahwa kita ini orang yang kaya, saudaraku, maka tidak mudah, karena seringkali kita itu merasa orang yang susah, miskin, sehingga kita seringkali tidak berani berkorban, tidak berani memberi orang lain, karena kita merasa miskin, kita merasa perlu diberi, merasa dikasihani, dan itu, saudaraku, di mata Tuhan tidak benar. Firman Allah katakan,
Sekian kamu miskin tetapi kamu sungguh kaya. Kaya apa, saudaraku? Kaya dengan berkat-berkat Tuhan. Mari kita coba baca di dalam 1 Korintus 1, ya. 1 Korintus ayat yang ke-7 dikatakan, Satu Korintus pasal 1 ayat 7 mengatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Oh puji Tuhan. Ayat yang di atas mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Saudara, ini pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Memang mungkin jemaat Korintus bukan orang miskin seperti di Filipi, seperti Smyrna. Tetapi dia katakan, kamu di dalam Kristus itu kaya. Bukan kaya secara duniawi, bukan kaya secara jasmani, atau makmur secara manusiawi, tetapi dikatakan di dalam segala perkataan, pengetahuan atau ma'rifat atau kehendak Allah, terlebih dikatakan kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Kita membaca dalam pasal 12, luar biasa karunia kepada jemaat Korintus. Mereka mempunyai karunia-karunia roh, sehingga mereka lebih kaya daripada gereja-gereja yang lain. Saudara, sebaliknya, kalau kita membaca di dalam Wahyu 3, di sana gereja yang terakhir namanya gereja Laodikia, saudaraku. Gereja Laodikia secara jasmani atau secara lahiriah kaya raya. Dikatakan aku kaya, memperkaya diri, tidak kekurangan. Tetapi saudara baca, di mata Tuhan jemaat ini miskin, malang, telanjang, buta, ya, dan tidak terkasihani. Tetapi nasihat itu, kalau supaya kamu kaya, kamu harus membeli emas yang diuji dengan api. Dan itu bicara tentang iman, saudara. Ya, puji Tuhan. Sebab itu pertahankan iman saudara. Di dalam masa ujian, masa pencobaan ini, iman kita diuji seperti emas yang diuji dengan api. Jemaat Laodikia dinilai Tuhan, walaupun mereka kaya secara lahiriah, mungkin gedung gerejanya bagus, alat-alatnya lengkap, tetapi Tuhan Yesus tidak di dalam ruangan, di luar. Sebab itu ada tersurat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Oh saudara, ini keadaan jemaat. Tapi berbeda dengan Smyrna, mungkin secara lahiriah, secara jasmani mereka miskin, tetapi Tuhan bilang kaya. Kaya kenapa? Karunia-karunia rohani, damai sejahtera. Dan di dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, di dalam Kristus kita ada berkat-berkat rohani di surga. Dan Efesus 1 ayat 18, Paulus berdoa supaya mata rohani kamu terbuka, sehingga dapat mengerti betapa kayanya kekayaan yang disediakan bagi orang-orang kudus. Maka saudaraku, perlu mata rohani yang terbuka, mata rohani yang terang, supaya kita dapat melihat kekayaan rohani kita. Kalau mata rohani kita terselubung, seringkali kita tidak bisa mengenal. Seperti waktu kebangkitan Tuhan Yesus, ada 2 orang, namanya Kleopas dan temannya atau istrinya, yang meninggalkan Yerusalem, meninggalkan persekutuan, meninggalkan pertemuan ibadah
kemudian mereka pulang ke kampung. Dan waktu itu sementara bicara, Yesus hadir, tetapi mata mereka terselubung, tidak mengenal. Nah, saudara, Tuhan berkata, kamu orang bodoh, karena kamu lamban percaya kepada firman Tuhan. Nah, sebab itu saya ingatkan saudara-saudara sekalian, di dalam masa-masa pandemik ini, mari kita berdoa, mohon supaya Tuhan mencelikkan mata rohani kita, seperti dalam Efesus 1 ayat 18 itu, supaya mata hatimu terang dan dapat mengerti pengharapan di dalam Dia. Mengapa kita dipanggil menjadi orang Kristen? Betapa kayanya kekayaan yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang kudus. Dan itu perlu mata rohani yang terbuka, mata rohani yang dicelikkan. Dalam Mazmur 119, Daud berkata, apabila tersingkap firman-Mu, maka kami bisa melihat keajaiban-keajaiban. Oh saudara, puji Tuhan. Dengan demikian maka seperti Paulus katakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Sebab itu biar kita menjadi anak-anak Tuhan, walaupun mungkin menderita, susah di dalam kehidupan kita, tetapi iman kita, kekayaan rohani kita, pengertian-pengertian kita, supaya waktu Tuhan datang kita tidak ketinggalan. Saudara, kita akan kembali ke Wahyu pasal yang kedua, ya. Wahyu pasal 2 tadi, kita akan membaca ayat yang ke-10, saudara. Ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Jangan takut, saudaraku. Ya, ini suatu penderitaan sekarang. Baik penderitaan secara langsung jasmani atau rohani. Kita memang menderita. Kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa kemana-mana. Saudara-saudara, firman Tuhan kata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini senada dengan surat Yakobus pasal 1. Pasal 1 ayat 2 mengatakan, kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan, anggap sebagai suatu kebahagiaan, kesukaan. Jadi tidak perlu takut. Ya, pencobaan atau kesukaran-kesukaran tidak membuat kita binasa. Sebaliknya dikatakan di sini, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan boleh kesusahan selama 10 hari. Saudara, ini kata penjara, ya mungkin tidak penjara seperti di Melaten Trenggulun yang lalu, atau yang di Gedung Pane sekarang, atau penjara-penjara yang lain. Ya, tetapi kata penjara itu artinya saudara tidak mendapat kebebasan. Saudara tidak bisa keluar kemana-mana, di kerangkeng, harus tinggal di rumah. Saudara bayangkan, saat ini kita secara tidak sadar kita itu dimasukkan penjara. Kan tidak boleh kemana-mana, saudara. Saudara tidak boleh berkerumun, tidak boleh mendatangi pesta nikah, tidak bisa, bahkan di dalam suasana kedukaan saudara tidak bisa hadir. Tinggal di rumah. Ini kalau kita artikan sama di penjara. Saudara tidak bisa bepergian kemana-mana dan sebagainya. Ada syarat-syarat yang berat. Saudara, tetapi puji Tuhan, ya, firman Tuhan kata, sabar, jangan takut, kamu akan dicobai selama 10 hari. 10 hari ini bukan bicara tentang hurufiah, angka 10, tetapi angka ini angka genap. Maksudnya ada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Tidak akan selamanya, saudaraku, kita mengalami kesukaran. Ditentukan waktunya 10 hari. Ada waktu, saudaraku. Ya, kalau kita cocokkan dengan masa pandemik sekarang, orang-orang yang terkena
positif itu juga kurang 14 hari. Tetapi hari ke-10 biasanya sudah mulai bebas, saudaraku, melewati masa kritis. Saudara, sehingga kesukaran, kesulitan pasti dapat dilewati. Nah, tadi Tuhan berkata, aku ini awal dan akhir, alfa dan omega. Aku mati dan sudah bangkit. Maksudnya apa, saudaraku? Dia yang mengetahui keadaan kita, dia akan menyertai kita. Oh saudara, puji Tuhan. Sebab itu dikatakan jangan takut karena kesusahan-kesusahan. Saya bacakan dalam terjemahan yang lama, saudaraku, ya. Yang terjemahan lama, jangan engkau takut akan segala kesusahan yang akan engkau rasai kelak. Tengok, iblis itu hendak memasukkan setengah atau sebagian daripada kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu mendapat kesusahan kelak 10 hari. Biarlah engkau setia sehingga mati, dan aku akan memberi engkau mahkota hayat. Saudara, ini mengkonfirmasi Yakobus tadi. Berbahagia orang yang tahan dalam pencobaan, yang sabar, karena setelah tahan uji akan menerima mahkota hidup. Nah, di sini Tuhan juga memberikan janji kepada jemaat Smyrna. Kalau engkau menang, kamu bertahan, kamu akan setia sampai mati. Oh puji Tuhan, saudaraku. Yang Tuhan minta di sini kesetiaan kita. Ya, saudara-saudara, Tuhan tidak minta kita berhasil menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat menyembuhkan orang sakit atau dapat mengusir setan dan sebagainya. Itu bagus juga, saudara. Tetapi Tuhan mencari orang yang setia. Atau bahkan bahasa bisnis, Tuhan tidak mencari orang yang sukses, tetapi mencari orang yang setia. Oh puji Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman tertulis dikatakan, banyak orang yang pandai, tetapi siapa yang menemukan orang yang setia? Zaman ini, saudaraku, di zaman ini tidak sukar kita mencari orang pandai. Tidak sukar kita mencari orang yang berhasil. Tidak sukar kita mencari orang yang hebat dan sebagainya. Tetapi yang setia terus terang seringkali bisa langka. Bahkan dalam gereja Tuhan mencari orang yang setia beribadah, setia melayani, setia bersyukur kepada Tuhan, itu sangat sukar. Waktu kita diberkati, wah kita senang. Tetapi waktu susah kita mulai jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya, waktu kita susah kita berseru, Tuhan tolong. Tapi waktu sudah berhasil kita meninggalkan Tuhan. Banyak orang tidak setia, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Artinya apa? Setia sampai akhir, saudaraku. Kita bukannya setia 1-2 tahun, 10 tahun, tetapi setia dalam masa-masa sukar sampai mati. Dan contohnya Tuhan Yesus, dia setia sampai mati. Dalam Filipi 2 dikatakan, dia Allah yang Maha Kuasa, tetapi telah merupakan dirinya sebagai manusia, sebagai hamba, dan dia setia untuk melakukan kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Oh saudara-saudara, puji Tuhan, tetapi dia berkata, aku sudah mati tetapi lihat aku hidup kembali. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa yang menang, artinya apa? Setia, saudara. Menang, setia. Oh dalam keadaan demikian kita setia, walaupun kita mati. Dalam Wahyu pasal 12, kita seringkali menyanyikan nyanyian itu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, mereka tidak mengasihi nyawanya sampai mati. Nah itu gereja Tuhan, saudaraku, yang dapat mengalahkan iblis dan segala pengaruhnya. Sebab itu dikatakan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar kata roh, dan dikatakan
Barang siapa menang, kepadanya tidak akan mengalami kematian kedua. Siapa yang menang, saudaraku? Bagaimana kita menjadi orang pemenang? Mari kita akan membaca di dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 dan 5. Demikian, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, saudara, tadi di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, barang siapa menang, ia tidak akan mengalami kematian kedua. Siapa yang menang, saudaraku? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang lahir baru. Dikatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Oh, puji Tuhan, sebab itu mari kita di masa-masa sukar, kita mau buktikan kita menjadi anak-anak Allah yang setia sampai mati, tidak mengasihi nyawa kita, tetapi kita rela menderita karena nama Tuhan. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Maka itu kesimpulan di dalam firman Allah. Saya akan mengakhiri dengan satu ayat lagi dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, ini kesimpulan, saudara. Mari kita tidak goyah iman kita dalam kesusahan ini. Biar kita pertahankan iman percaya kita. Kita pertahankan dengan tetap dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Dengan cara membaca firman Tuhan, banyak berdoa, saudaraku, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Siapa yang menang? Orang yang percaya kepada Yesus dan dia tidak goyah imannya. Aniaya tidak akan membuat kita menjadi goyah. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa untuk itu kita dipanggil. Artinya apa? Menjadi satu indikasi kita layak untuk kerajaan Allah apabila kita mengalami aniaya. Waktu Paulus di Ikonium, dia menasihati jemaat di sana bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah memang kita terkena aniaya. Oleh karena itu firman Allah kata, jangan takut menderita dengan penderitaan yang akan kamu alami, ya, atau harus kamu alami. Ya, sebab orang yang bertahan menang, maka dia akan menerima mahkota hidup. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, pada hari ini kita bersyukur kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan kita tidak tahu, saudara, penderitaan ini sampai berapa lama, tidak tahu. Pemerintah sendiri belum bisa menentukan apakah mungkin pandemik ini berhenti sampai bulan depan atau sampai tahun depan. Tetapi saudara-saudara, mari kita bertahan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian di dalam buku Pesalo nomor 14, ya, yaitu bermegah atas salibnya. Haleluya.
pasal nomor 16. Pesalu nomor 16, ku bermegah pada sengsara. Kita nyanyikan kornya saja saudara, ya. Kita nyanyikan kornya dan nanti kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Ku bermegah di dalam salibnya, ku tak mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Ku bermegah di dalam salibnya, ku tak mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Saudara-saudara, firman Tuhan tadi di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, jangan takut menderita akan penderitaan yang harus kamu alami, tapi biar kita setia sampai mati. Saudara-saudara, karena apa? Dia berkata, aku ini sudah mati, tetapi aku bangkit kembali. Yesus waktu tersalib di Golgota mengalami kematian. Itu sengat maut sudah terkena kepada kita. Dia dan maut tidak lagi berkuasa atas kita. Sebab itu dikatakan, kalau kita setia sampai mati, maka mati kedua tidak akan kita alami, saudara. Sebab itu sengatnya sudah ditanggung oleh Yesus. Sebab itu mari kita akan bertahan, bersabar di dalam masa kesukaran ini, tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia membaca Alkitab, tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Biar kita menyerahkan kepada Tuhan. Dia tahu kesusahan kita, Dia tahu penderitaan kita, Dia tahu sengsara kita, tapi Dia akan berperang ganti kita. Puji Tuhan. Ku bermegah di dalam salibnya, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat aku susah, bahkan ku mau bermegah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Telah mengingatkan kami jemaat-Mu, mengingatkan kami hamba-hamba-Mu untuk setia sampai mati. Berbahagia yang bertahan di dalam pencobaan, yang sabar di dalam kesusahan, karena Tuhan berjanji akan memberikan kami mahkota hayat, mahkota hidup. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau berikan kami kekuatan, jemaat-Mu, baik yang di kota Semarang, di desa, dan di mana saja.
saat ini kesusahan menimpa seluruh dunia Tuhan, termasuk jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Tetapi kami sungguh bersyukur karena kami mengenal Engkau Tuhan, yang awal dan yang akhir, yang Alfa dan Omega, yang telah mati karena menderita penderitaan kami dan telah bangkit hidup kembali. Dan Engkau yang memberikan jaminan kami untuk hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Engkau berikan. Roh yang di dalam kami lebih besar dari yang di dalam dunia ini. Terima kasih karena Engkau telah membuat kami lahir kembali, sehingga kami menang atas segala dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doakan. Haleluya. Amin. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, di ibadah di tempat masing-masing seperti dalam 1 Korintus 16 ayat 1. Mari kita menyisihkan berkat Tuhan dalam hidup kita kumpulkan, kemudian pada waktunya kita berikan, kita serahkan kepada bendahara gereja, bendahara jemaat. Saudara, puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan sesuai dengan anjuran pemerintah, kita dalam beberapa minggu ke depan masih ibadah secara online. Nanti kalau sudah ada perubahan, mulai reda, kami akan umumkan saudaraku kapan kita mulai ibadah live streaming kembali. Tuhan memberkati saudara, dan mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap sembahyang. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap sembahyang. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, inilah doa kami, seruan kami di masa-masa sukar ini, di masa-masa angin ribut menderu. Tuhan, kuatkan kami oleh Roh-Mu. Jemaat Tuhan, baik di desa mau di kota dan di mana saja, Tuhan berikan mereka kekuatan untuk bertekun di dalam ibadah, bertekun di dalam doa. Kami doakan mereka yang dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, yang ketimpa dengan berbagai kesukaran. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh oleh kuasa bilurnya, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati
diberikan semangat dan gairah. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan yang sedang mengatasi masalah COVID-19 ini begitu rupa. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati pemerintah kami, baik itu tenaga kesehatan, para dokter, perawat, maupun alat-alat negara, TNI, Polri, dan sebagainya. Bahkan pemerintah kami Tuhan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia, kami mohon kemurahan Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami menyerahkan jemaat-Mu untuk pulang ke rumah masing-masing, diikut sertakan kiranya berkat anugerah, damai sejahtera kasih sayang, kekuatan, kesehatan, dan kesegaran menyertai jemaat-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang saudara-saudara, Tuhan memberkati.